Selamat pagi para sahabat pensiunan yang berbahagia. Pagi ini kita mau ngomong-ngomong tentang hidroponik. Mengapa saya merasa perlu ngomong-ngomong tentang hidroponik? Karena pertama, karena Bapak Ibu sekalian, para pensiunan utamanya punya cukup waktu, sehingga kalau diajak ngomong sambil ngopi, sambil makan pisang goreng atau pagi-pagi enak, ada waktu ya. Yang kedua, alasan saya adalah karena beberapa hari belakangan ini saya mendapat keluhan, informasi dari teman-teman yang juga sudah pensiunan mengatakan bahwa sudah pernah bikin rangkaian hidroponik, instalasi hidroponik, sudah beli pipa, beli pompa, bikin jagrak, rakit apung dan sebagainya, sampai habis 1 juta, 2 juta, ada yang malah lebih dari 10 juta, tetapi lalu tiba-tiba berhenti. Macam-macam alasannya. Karena pertama ada yang bilang nggak punya waktu, ya kita mau ngomong apa kalau nggak punya waktu. Kedua ada yang bilang ternyata tempat saya tidak kena sinar matahari, jadi saya berhenti, sia-sia saja. Ya. Ada lagi alasan yang lain karena ini sudah panen, saya sudah bagi-bagi kepada tetangga-tetangga, lama-lama capek juga. Tiap bulan saya bagi kangkung, saya bagi bayam, bagi sawi kepada tetangga-tetangga. Capek juga lama-lama, saya stop. Ya. Ada juga yang sebabnya karena saya sudah mencoba tetapi gagal terus nih, ya. Nggak pertumbuhannya tidak sebagus yang saya harapkan, tidak seperti tayangan-tayangan video yang ada di YouTube, ya. Lalu, waduh, nih kenapa ya? Jadi alasannya macam-macam. Mengapa berhenti? Sayang, karena sudah buang biaya, buang waktu, tapi akhirnya pekerjaan itu sia-sia karena tidak diteruskan. Ya. Ada juga yang salah satu yang lain ya, saya tidak tahu bagaimana menjual tanaman ini, menjual sawi, menjual kangkung, menjual bayam. Kalau saya jual sama tukang sayur di sebelah, saya rugi, karena segepok kangkung segini ini paling harganya 3.000. Sedang untuk saya bikin itu mungkin harga pokoknya sudah ya mungkin sekitar 1.500 sampai 2.000. Jadi dihitung dengan biaya, dihitung dengan listrik, dihitung dengan apa, nggak masuk hitungan, nggak sumbut, nggak cucuk. Nah, maka saya pengen ngomong-ngomong kepada kawan-kawan sekalian, terutama para pemula, sungguh-sungguh para pemula. Kalau sudah mulai lebih jauh, saya kira nonton video ini mungkin kurang cocok, ya. Tapi ini sungguh-sungguh yang baru mau mulai, ya. Salah satu yang mau saya sampaikan adalah mengapa teman-teman tadi tidak melanjutkan, teman-teman tadi gagal, ya. Salah satu sebabnya adalah karena ketika mau mulai itu tidak menetapkan dulu tujuan, maksud dari berhidroponik itu apa, ya. Ketika itu tidak ditentukan lebih dulu, tidak jelas lebih dulu, maka ketika ada masalah, ya, lalu mengakibatkan tidak meneruskan karena tujuannya mau kemana tidak jelas. Saya ambil contoh misalnya, ada seorang kawan saya, tujuan berhidroponik adalah untuk mencoba menunda penyakit Alzheimer, penyakit pikun, penyakit lupa, ya. Nah, ketika tujuannya itu, maka lalu dia tidak peduli kalau misalnya tanamannya kena kutu, ya dicari jalan keluar supaya kutunya hilang. Ketika tanamannya layu, dicari jalan keluar bagaimana supaya tidak layu, ya. Ketika sudah panen tidak bisa menjual, ya cari jalan keluar bagaimana caranya menjual, atau jumlahnya yang secukupnya saja, ya. Jadi motivasi atau tujuan awal itu menjadi sangat penting untuk berhidroponik, ya. Karena sebetulnya kalau masalah teknis, ambil contoh misalnya bagaimana caranya membuat bibit seperti ini, bikin pembibitan seperti ini, ya gampang.
bagaimana mencari rock wool, membeli rock wool, gampang. Pilih rock wool impor atau pilih rock wool lokal, ya di pasar ada, gampang, ya. Mau beli nutrisi, gampang. Mengukur pH, gampang. Jadi semua yang serba teknis itu jauh lebih gampang daripada menetapkan keputusan awal ketika kita mau berhidroponik. Salah satu contoh tadi saya mencontohkan teman saya itu berhidroponik karena dia ingin menunda Alzheimer. Katanya kalau orang tua itu memang menuju pikun itu rata-rata ya. Katanya ada yang mulai umur 50 sudah mulai pelupa, 60 lupanya makin banyak, 70, 80 ya. Kecuali orang-orang yang istimewa barangkali sampai umur 80 ingatannya masih luar biasa ya. Tetapi cukup banyak orang yang begitu pensiun lalu penyakit pikun itu menggerogoti. Maka teman saya itu tujuannya adalah bagaimana saya mencoba menahan kepikunan ini supaya kalau sampai usia dikasih umur panjang itu tetap sehat, ingatan tetap bagus, bisa berkomunikasi dengan baik dengan kawan-kawan yang lain. Ini salah satu contoh ya. Mungkin contoh yang lain adalah saya udah pensiun, saya akan mengisi waktu ya. Akan mengisi waktu. Jadi kalau tujuannya adalah untuk mengisi waktu, maka mengisi waktu itu selalu menjadi pegangan kita ya. Saya sendiri mempunyai motivasi yang sangat kuat. Karena apa? Karena sekitar 6 tahun yang lalu anak saya itu harus minum jus yang bahannya dari sayur kale. Jadi 6 tahun yang lalu dia diputuskan untuk minum sayur kale setiap hari. Tiap hari saya beli sayur kale kira-kira 250 gram. Itu mahal sekali, harganya 25.000 sampai 30.000 untuk 250 gram. Jadi itu saya bikin jus siang malam, pagi siang malam, 25 gram itu dibagi 3 kali ya. Jadi jadi tiap hari membeli 250 gram kale. Itu 7 menit lagi. 7 menit. Dibagi 3 kali bikin, siang, pagi, sore ya. Kenapa harus minum kale? Ya nanti ada cerita lain lah. Pokoknya harus minum kale. Nah, setelah 4 tahun berlaku ya, dari 6 tahun lalu, 2 tahun lalu anak saya bilang, "Pak, kenapa tidak bikin hidroponik saja, nanam kale supaya tidak usah setiap kali beli kale." Wah, ya juga ya, kenapa tidak ya. Jadi motivasi saya menanam kale adalah pertama karena anak saya membutuhkan minum jus kale. Jadi saya berhidroponik awalnya adalah dari kale. Sampai sekarang itu masih saya teruskan ya. Meskipun sekarang lain lagi karena kale saya itu dipakai untuk bikin jus di warung anak saya ya. Nah, kebetulan karena ada tempat yang agak ya nggak terlalu luas, saya punya lahan itu kira-kira cuma 30 meter ya. Saya tanami kale, tanami sayur sawi. Nah, kale dan sayur sawi itu menjadi bahan baku, bahan pokok dari anak saya jualan bakso setiap hari ya. Lumayan jalan ya. Jadi ketika saya nengok hidroponik ini, maka lalu teringat, wah, tujuan saya adalah menanam sayur kale untuk anak saya yang perlu minum kale setiap hari ya. Jadi termotivasi ya. Nah, ini saya kira kita perlu menetapkan tujuan ini seperti apa. Kelihatannya teoritis ya, tetapi itu yang akan menjadi penyebab kita berlanjut apa tidak ya. Kalau kita belum punya tujuan untuk apa kita berhidroponik ya, sebut aja kalau istilah kerennya motivasi gitu ya, sebaiknya jangan mulai karena itu nanti akan banyak halangan, lalu wah saya nggak punya waktu, saya ini ya. Lalu kita sudah berinvestasi sampai jutaan rupiah, tiba-tiba harus berhenti, mangkrak, lalu banyak pipa-pipa yang naruh aja kita susah, mau dijual tidak laku, siapa yang mau beli, mau dipakai kita nggak punya waktu misalnya ya. Itu beberapa contoh ya. Bapak Ibu sekalian, saya ngomong-ngomong ini saya akan mencoba mulai dari kawan-kawan yang betul-betul mulai dari nol,
betul-betul mulai dari belum mulai ya, sebelum mulai ya. Jadi nanti video yang berikutnya saya akan mencoba mulai dengan masalah-masalah teknis ya. Pilihan pertama apa yang harus kita lakukan, alat-alat apa yang harus kita miliki, sistem apa yang kita pilih, caranya bagaimana dan sebagainya. Saya akan mencoba secara bertahap, kecil-kecilan, tetapi ingat, ini hanya untuk kelas hobi, untuk kelas bersenang-senang, bukan kelas bisnis ya. Kalau sudah kelas bisnis itu sudah lain ceritanya, mungkin banyak kawan lain yang bisa memberitahukan bagaimana caranya. Bisnis itu paling tidak kan bagaimana tempatnya kita menjual. Nah ini untuk saya, terutama bagi kawan-kawan yang hobi, bagi kawan-kawan yang punya waktu, bagi kawan-kawan yang lahannya tidak terlalu luas, bagi kawan-kawan yang mau berhidroponik, bagi kawan-kawan yang mau minum jus setiap hari, tidak usah harus beli bahan, bagi kawan-kawan yang mau nyayur kangkung tiap hari tapi kangkungnya bersih, tidak usah beli karena kangkungnya nanam sendiri dan sebagainya. Itu yang akan saya sampaikan. Mungkin ada beberapa video ya, beberapa video untuk kawan-kawan yang sungguh-sungguh baru, terutama bagi kawan-kawan pensiunan yang mau mengisi waktu. Demikian Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara para pensiunan, mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat buat Bapak Ibu sekalian. Lalu nanti kita akan bicara mengenai masalah teknis, betul-betul mulai dari nol. Saya hanya mengingat dulu ketika saya mulai ya. Jadi ini bukan tutorial yang canggih, bukan ya. Saya hanya cerita bagaimana dulu saya mulai. Saya coba ingat-ingat. Kalau coba lihat di belakang itu ada yang hitam-hitam itu ya, ada apa namanya, box anggur yang hitam itu. Dengan tempat segitu itu kita akan menanam kira-kira 80 sampai 90 titik tanam. Ya, itu paling murah. Cara yang paling mudah, cara yang paling murah. Nanti kita coba bikin video secara khusus pada waktu berikutnya ya. Mungkin 1-2 hari saya bikin video ini. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Selamat pagi, salam sehat, salam segar, salam hijau. Tetap bekerja, tetap berkegiatan, antara lain berhidroponik. Saya Karjono, 70 tahun pensiunan, 71 tahun maaf pensiunan. Sampai ketemu lagi pada waktu yang akan datang. Selamat pagi, terima kasih.